Kebesaran hati seorang istri tersakiti, Mikaela Elsiana Paruntu. Dia adalah pemenang sejati. Seperti diketahui, Dr. Mika saat ini sedang memperbaiki kembali hubungan rumah tangganya bersama suami, Cem Arthur Kocungian. Pasca diduga melakukan perselingkuhan dengan seorang gadis remaja bernama Angel Sepang. Sebagai manusia biasa, rasa emosi pasti ada, naik pitam apalagi. Seperti mencari jarum di gurun pasir, mungkin peribahasa inilah tepat dialamatkan kepada Dr. Mika. Bagaimana tidak, ia memilih diam dan memaafkan suaminya. Wanita yang sudah disakiti lahir batinnya masih mau membela suaminya yang sudah mengkhianatinya di depan matanya sendiri. Itulah Dr. Mika, sungguh wanita pemaaf, istri berhati mulia. Raut wajah Dr. Mika saat direkam sang kakak Teti Paruntu pada siaran langsung Facebook beberapa hari yang lalu. Sepertinya tidak bisa ia bohongi dirinya sendiri, apalagi kepada para netizen yang menonton live ini. Meski tanpa kata mimik dan ekspresi, Dr. Mika sepertinya memendam kekecewaan dan banyak hal lainnya yang belum bisa ia tumpahkan sepenuhnya ke publik. Ya, hidup memang tak lepas dengan masalah. Ada kalanya kamu merasa terluka karena sikap pasanganmu atau ulah orang lain. Bisa juga akibat dari orang terdekat, itulah yang disebut rasa kecewa. Saat kecewa, mimik wajah dan perilakumu cenderung berubah. Wajah yang awalnya tersenyum berubah menjadi cemberut dan terlihat murung. Andai saja Dr. Mika sudah menonton live-nya sendiri, mungkin ia juga berkata demikian. Memendam sesuatu yang belum saatnya ia keluarkan dengan jutaan, bahkan miliaran susunan kalimat. Kecewa merupakan rasa tidak senang karena tidak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan atau harapkan. Salah satu faktor utama yang mendasari kecewa ini muncul adalah ketika kamu dibohongi. Rasanya memang teramat perih, kepercayaanmu ternoda dengan kebohongannya. Pasti tak sekedar marah dan sedih saja, bahkan akibat terburuknya bisa menimbulkan dendam padanya. Ingin rasanya kamu mengungkapkan rasa kecewa itu padanya, bukan? Setidaknya dengan kata-kata kecewa itu bisa membantumu menggambarkan dan menyampaikan isi hatimu yang terdalam. Sayangnya, tak semua orang bisa meluapkan segala isi hati setelah dibohongi. Terkadang orang kepercayaanlah menjadi kiblat ungkapan segala hal. Selebihnya banyak memilih media sosial. Tapi Bu Dokter mungkin berpikir, biarlah publik tak mengetahui, cukup ia pendam saja. Begitulah cinta. Cinta tak hanya memberikan rasa bahagia saja. Datangnya cinta juga bisa membawa kesedihan dalam hidup. Jangan pernah memberikan seseorang harapan palsu, karena pada akhirnya itu amat menyakitkan. Dulu dirimu pernah membuatku terbang, bahkan hingga naik ke bintang-bintang. Namun kini diriku kau hempaskan jauh ke dalam jurang yang curam. Ragaku memang terlihat masih tetap seperti dulu, tapi tidak dengan hatiku. Benar, kata pepatah bijak mengatakan, lebih baik banyak musuh dan nyata daripada punya pasangan yang selama ini kita percaya ternyata musuh dalam selimut. Seterusnya jangan pernah buat aku mencintaimu hingga pada akhirnya kau membuatku kecewa. Aku hanya ingin kecewa, kemudian pergi agar kamu tidak repot berbohong lagi. Asal kamu tahu ya, tak mudah membangun kepercayaan yang sempat terbenam karena pernah dikecewakan. Memang sulit melupakan seseorang yang memberikanmu banyak hal untuk dikenang. Aku bukannya kabur darimu. Buktinya, aku memaafkanmu di depan publik. Pernah aku berpikir setelah kata maaf itu kuucapkan, aku ingin menjauh secara perlahan. Tapi itu seakan-akan membunuhku. Mau tahu kenapa? Karena kau tak cukup peduli untuk menghentikanku. Masih terekam jelas di benakku. Kala itu aku dan kau dikepung oleh wartawan dengan berbagai pertanyaan. Ya, matamu memang menatapku. Ragamu di dekatku. Suaramu jelas terdengar. Namun hatimu entah bernaung di mana. Kini ku sadar, harapan adalah akar dari semua rasa sakit di hati. Beberapa luka lama tak sepenuhnya sembuh. Itu dapat berdarah lagi hanya karena ucapan dan tindakan yang enteng. Semua ini menjadi kebohongan terakhirmu untukku. Aku mungkin memaafkanmu, tapi satu hal yang perlu kau ingat.
Aku tidak akan melupakan bagaimana caramu menyakitiku. Kamu jangan berpikir aku mampu menghapus rasa kecewa itu begitu saja. Biarlah ini menjadi urusan pribadiku antara jiwa, raga, dan batinku. Sebab, pasti kamu akan membenciku jika aku memperlakukanmu seperti cara kamu memperlakukanku. Kebesaran hati seorang istri tersakiti, Michaela Elsiana Paruntu. Dia adalah pemenang sejati.